Hai temanku sekalian, kali ini aku mau ceritain ke kalian sebuah kisah sederhana dan ringan tapi sangat menyenangkan bahkan kadang menyentuh hati. Seperti biasa aku akan menceritakan secara singkat dan kalian langsung nonton animenya sendiri. Aku jamin kalian gak bisa berhenti nonton hingga akhir, dan sebelum cerita dimulai, perlu kita ketahui bahwa anime ini diadaptasi dari manga series yang ditulis dan diilustrasikan oleh Masao Otake. Dan akhirnya seri anime ini disutradarai oleh Kei Oikawa dan diproduksi Studio Phil. Cerita ini diawali seorang gadis berambut merah yang sedang berkelahi dengan suatu kelompok yang tiada habis lalu ia mengatakan bahwa dia akan mencari Hina. Cerita 3 tahun sebelumnya, ada seorang pria kaya bernama Yoshifumi Nita, seorang anggota Yakuza, ia adalah kolektor vas bernilai sangat mahal. Saat itu dia sedang menikmati kebahagiaan dapat menambah koleksi vasnya, hasil memenangkan pelelangan dengan harga yang sangat mahal. Saat itu juga, seketika dia dijatuhi kapsul berisi anak perempuan di apartemennya. Walaupun kaget, Nita memutuskan untuk mengabaikannya. Keesokannya, Nita bangun tidur, mandi dan menyiapkan kopi. Lalu, kembali di tempat kapsul jatuh, anak itu meminta pada Nita untuk menekan tombol yang berada di belakang kapsul agar dia bisa keluar dari kapsul. Nita pun menurutinya. Seketika, keluarlah seorang anak perempuan yang ternyata memiliki kekuatan dan dibuktikan bisa mengangkat seluruh vas koleksi Nita dan menjatuhkan begitu saja hingga semua menjadi hancur berantakan tanpa harus menyentuhnya. Kekuatan berikutnya yang ditunjukkan anak yang bernama Hina ini adalah dapat mengumpulkan seluruh pecahan vas itu dan sekejap dimasukkan ke tempat sampah dengan mudah, bersih dan cepat atas permintaan Nita. Dengan kekuatan yang dimiliki Hina ini membuat Nita terpaksa mengizinkan Hina untuk menginap sementara waktu. Keesokannya Nita mengajak Hina ke mall untuk membeli semua keperluan Hina. Kesempatan itu dipergunakan Hina meminta boneka, gelas dan baju satu lemari. Lalu Hina juga menginginkan makan sushi mahal atau daging sapi Kobe. Saat Nita mengajak ke restoran sushi, Hina memilih sushi telur ikan salmon dan makanan ini menjadi makanan favorit Hina. Sesampainya di rumah, Nita dan Hina menonton TV. Saat acara TV menampilkan berita tentang penangkapan kepala sekolah SMP karena korupsi maka Hina meminta pada Nita untuk bersekolah. Nita menyetujui permintaan Hina dengan mengajukan peraturan dalam hidup bersama yaitu Hina tidak boleh menggunakan kekuatannya. Hina pun berjanji dengan janji kelingking. Keesokannya Hina mulai sekolah, dan nama Hina menjadi Hina Nita. Saat pelajaran dimulai Hina tertidur selama semua mata pelajaran berlangsung. Saat pulang sekolah, Hina berolahraga mengikuti gerakan di TV. Setelah itu ketika hendak mengambil minum dengan kekuatannya, Hina baru ingat bahwa dia berjanji tidak menggunakan kekuatannya lagi. Dan saat Nita datang, Nita sangat kaget melihat Hina dan benda-benda di sekitarnya telah terbang. Hina menjelaskan bahwa jika tidak menggunakan kekuatannya maka Hina jadi tidak dapat lagi mengendalikan kekuatannya sendiri, lalu meledaklah apartemen Nita. Di saat semua benda kesayangan Nita hancur, Nita melihat ada kartu nama seorang kontraktor untuk melakukan pembangunan hotel di pegunungan Yamanashi milik bos Nita. Nita punya rencana. Keesokannya, segera Nita mengajak Hina ke pegunungan Yamanashi. Sesampainya di sana Nita memperbolehkan Hina menggunakan kekuatannya agar tidak terjadi hal seperti kemarin. Maka di sana, Nita meminta Hina memotong pohon-pohon, lalu merapikan hasil potongan itu dan menutupi tanah bekas pohon. Semuanya dilakukan dengan sangat mudah dan cepat oleh Hina. Nita menjadi sangat terkagum-kagum, heran dan sangat puas dengan hasil kerja Hina. Setelah itu mereka pun pulang. Di tengah perjalanan, Nita mendapat telepon dari kantor dan Nita segera ke sana. Sesampainya di kantor, Nita mendapat pukulan karena Nita membiarkan bos mereka ditembak, sedangkan Nita malah jalan-jalan bersama Hina. Lalu seorang yang berpangkat letnan di kantor Nita meminta Nita menyerang kembali kelompok yang telah melukai bos. Nita pun segera menyetujui tugas itu dan pergi membawa senjata dengan muka datar. Setelah berada di depan kantor klan Shinozuka musuh mereka, Nita menjadi ragu karena pastinya seluruh anggota klan ada di sana. Saat sedang memikirkan semua hal itu, Hina yang ternyata ikut bersama Nita meminta Nita untuk memerintah Hina melawan semua musuh Nita. Nita mendengar itu langsung membentak Hina, agar Hina tidak mencampuri urusannya.
Hina heran dan tersenyum serta segera keluar dari mobil Nita menuju gedung klan Shinozuka karena Hina merasa senang bersama Nita yang tidak memerintahnya. Berbeda dengan tempat lama Hina, orang dewasa selalu memerintah dan memanfaatkan Hina. Nita segera keluar mobil mencoba menghentikan Hina. Dari dalam gedung, dalam sekejap Hina telah melempar keluar semua musuh hingga jendela gedung semua telah hancur dan Hina keluar lagi dari gedung dengan mengangkat bos dari klan Shinozuka tanpa menyentuh menggunakan tangan. Nita kembali ke kantor dan mendapat pujian dari Letnan karena telah membereskan klan Shinozuka dan Letnan memberi gelar petarung terkuat pada Nita. Hina hanya duduk menikmati teh seharga 100 yen yang disukainya. Pulang dari kantor dalam perjalanan Nita mengajak Hina makan telur ikan salmon sesuai keinginan Hina dan Nita mengajarkan pada Hina tentang rasa terima kasih dan upah yang harusnya diterima atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Keesokannya, saat sarapan Nita dan Hina berdebat tentang bahan makan organik, Hina masih menggunakan kekuatannya dengan menggulung pisau yang digunakan Nita memotong sayuran. Malamnya, di tengah kota ada kapsul yang jatuh dari langit dan tombolnya mengenai kaleng sehingga keluarlah seorang anak perempuan. Cara ini adalah cara yang sama saat Hina datang. Saat itu ada segerombolan geng naik sepeda motor, meminta anak itu minggir tapi anak itu malah melawan mereka dalam sekejap semuanya jatuh dan anak itu mengambil pakaian dari bos geng yang disebut geng Jashinryu. Keesokannya, saat Nita berjalan-jalan dengan Sobu untuk makan, Sobu mengatakan bahwa geng Jashinryu tiba-tiba menghilang karena dikalahkan seorang anak perempuan. Nita seketika kepikiran Hina namun setelah diingat-ingat hal itu tidak mungkin karena semalam Hina bermain video game bersama Nita. Saat mereka sampai di kedai ramen, di sana ada seorang anak perempuan makan ramen mengenakan baju geng Jashinryu. Anak ini makan dengan sangat lahap. Setelah makan dia pergi, tapi pekerja kedai menghentikan untuk menagihnya. Anak itu hendak mengeluarkan kekuatannya, Nita segera bertindak untuk membayar makanan anak itu. Anak itu pun segera pergi, lalu Nita mengikutinya. Ternyata anak itu duduk di kursi taman bermain. Saat Nita bersembunyi, datanglah anggota Jashinryu hendak mengambil kembali baju sang bos. Dengan mudahnya anak ini menjatuhkan mereka semua, lalu menanyakan apakah mereka mengenal Hina. Mereka menjawab tidak tahu dan segera pergi. Nita juga mendengar hal itu. Besoknya anak itu mencuri makanan dari swalayan. Pekerja swalayan mengejarnya tapi tidak tertangkap. Pemilik bar Little yaitu Utako meminta tolong pada Nita untuk menangkap anak itu. Nita pun meminta pada Sobu untuk mengerahkan para tunawisma jika ada yang melihat anak itu. Dan betul sekali, ada satu tunawisma melihatnya dan melaporkan pada Nita. Nita segera mengajak Hina menemui anak itu. Setelah mereka berdua bertemu, Hina langsung mengenalnya dan memanggilnya Ansu. Ansu kaget karena tiba-tiba Hina di depannya padahal hari itu Ansu akan fokus mencarinya. Lalu Ansu segera berkata Hina aku akan mengalahkanmu karena aku telah diperintahkan atasan untuk menyingkirkanmu. Mendengar itu, Nita segera mencari cara untuk menentukan cara peperangan di antara mereka agar tidak terjadi kekacauan. Ansu menyuruh Nita minggir, lalu Nita berkata kalau tidak mau menuruti perkataan Nita maka Hina akan lari. Hina menuruti perkataan Nita karena diiming-imingi telur ikan salmon, sedangkan Ansu terpaksa menuruti supaya Hina tidak lari. Nita menjelaskan aturan main, siapa yang menang suit maka menentukan arah pandang lawan, dan yang kalah suit akan menahannya, jika gagal dalam 10 detik maka dimulai dari awal. Pertandingan pun dimulai. Suit dilakukan dan Ansu menang maka Hina harus dapat menahan serangan Ansu saat Hina disuruh melihat ke bawah. Dan Hina menang karena berhasil bertahan selama 10 detik. Masuk babak kedua suit dimulai dan Ansu kembali menang, Hina harus bertahan saat melihat ke atas dan lagi-lagi Hina menang bertahan sedangkan Ansu sudah mengeluarkan seluruh tenaganya. Masuk babak ketiga suit dilakukan akhirnya Hina menang maka Ansu harus bertahan saat ke arah kiri tapi baru saja dimulai Ansu sudah kesakitan di bagian lehernya. Dan permainan dimenangkan oleh Hina. Ansu tidak menyangka bahwa Hina sangatlah kuat. Lalu Ansu meminta Hina untuk diam di tempat dan Ansu mencabut rambut Hina sebagai bukti bahwa Hina telah berhasil disingkirkan. Hina ganti kesakitan karena rambutnya dicabut. Lalu Hina mengajak Ansu untuk bermain sebelum Ansu kembali ke dunia asalnya. Ansu merasa heran karena Hina telah banyak berubah, sebelumnya Hina tidak pernah berbicara dengan orang lain. Mereka berdua akhirnya bermain video game, makan bahkan tidur di rumah Nita.
Nita segera mencuci baju-baju mereka berdua, tak disengaja bola yang merupakan kapsul untuk kembali ke dunia asal Ansu ikut tercuci. Tibalah saatnya Ansu untuk kembali ke dunia asalnya. Saat menekan bola itu ternyata bola telah rusak karena kemasukan air saat ikut tercuci di mesin cuci. Ansu juga tidak bisa kembali ke rumah Nita karena dia sudah berpamitan. Hujan pun turun. Ansu kembali menjadi tunawisma. Keberadaan Hina dalam kehidupan Nita membuat Nita tidak dapat berkencan dengan para wanita termasuk Utako, pemilik bar Little. Para wanita itu merasa bahwa Nita sekarang hanya menghabiskan waktu bersama Hina. Hal ini membuat Nita sedih padahal sebelumnya Nita termasuk populer di kalangan wanita. Lalu, Nita memutuskan untuk fokus menghabiskan waktu dengan para wanita sedangkan Hina hanya diberi makan makarel kaleng saja. Saat Hina sekolah, Hina selalu berpikir tentang Nita yang sangat jarang berada di rumah. Hitomi teman sekelas Hina bertanya apa yang sedang terjadi, maka Hina memberitahukan semuanya. Hina pun akhirnya mengajak Hitomi untuk membuntuti Nita karena di kota ini berbahaya dengan banyak godaan. Tak lama kemudian, Hina tergiur untuk membeli es krim yang ada di dekatnya sedangkan Nita telah berjalan cukup jauh. Ternyata hal berbahaya adalah Hina yang suka tergiur membeli makanan-makanan enak sehingga akhirnya Nita pun telah menghilang. Lalu Hina mengajak Hitomi pergi ke tempat yang dikunjungi Nita sebelumnya. Mereka pergi ke bar Little. Di bar tidak ada orang satupun, Hina pergi meninggalkan Hitomi seorang diri untuk mencari Utako pemilik bar di luar. Tak lama kemudian datanglah pelanggan bar, Hitomi yang kebingungan berkata bar belum buka, tapi pelanggan itu menganggap Hitomi adalah bartender baru. Pelanggan itu segera memesan minuman. Hitomi yang kebingungan, pelanggan itu berkata bahwa dia akan mengajari Hitomi membuat minuman. Ternyata Hina tidak mencari Utako malah sedang makan camilan dan duduk di taman bermain. Utako pun datang menyapa Hina. Di bar, Hitomi telah berhasil membuat satu minuman. Lalu datanglah Nita, kaget ternyata Utako tidak ada di sana digantikan oleh Hitomi. Saat Hitomi melihat Nita, Hitomi merasa lega karena bertemu ayahnya Hina. Tapi Nita malah menolak dianggap ayah Hina. Lalu Nita memesan minuman. Di luar bar, Hina bermain ayunan dan ngobrol dengan Utako. Hina curhat akan kelakuan Nita akhir-akhir ini. Utako pun menyarankan agar Hina berbicara langsung dengan Nita. Saat Utako juga menceritakan kehidupannya dengan Nita, Hina malah berputar-putar di udara dan berdiri di samping Utako. Lalu mereka memutuskan untuk kembali. Saat Utako kembali ke bar, Utako sangat kaget adanya Hitomi yang sudah membuka bar, bahkan membuat minuman pesanan para pelanggan. Pelanggan yang di sana berkata bahwa Hitomi terlahir untuk menjadi bartender. Kembali ke Ansu yang kini menjadi tunawisma, demi bertahan hidup Ansu harus mencuri makanan di swalayan. Tentu saja, Ansu dikejar-kejar karena perbuatannya itu. Lalu ada seorang tunawisma bernama Yasan, menolong Ansu agar terlepas dari kejaran mereka. Yasan mengajak Ansu ke rumah para tunawisma di dekat taman kota. Setelah Ansu makan, Yasan hendak mengajari Ansu supaya tidak mencuri lagi dengan cara mengumpulkan kaleng-kaleng bekas kemudian menjualnya. Ternyata tempat penjualan lumayan jauh sekitar 2 jam jika berjalan kaki, hal ini membuat Ansu hampir saja menyerah. Selain itu, setelah menjual kaleng, uang yang diperoleh juga sangat sedikit hanya cukup membeli 3 gelas mie instan. Tak cukup sampai di situ, Yasan berkata hendak membuat pesta bersama tunawisma lain untuk menyambut Ansu, maka Ansu harus membelikan minuman untuk mereka dari hasil jual kaleng tadi agar tunawisma yang lain mau menerima Ansu. Sesampainya di rumah para tunawisma, Yasan memperkenalkan Ansu kepada para tunawisma lain. Salah satu tunawisma bernama Shige tidak setuju bila Ansu tinggal bersama mereka. Yasan berusaha membujuk Shige agar mau menerima Ansu. Tunawisma yang lain meminta Ansu untuk bernyanyi tapi Ansu menolak karena telah membelikan minuman untuk mereka. Shige menyangkal karena pasti uang penghasilan Ansu tidak cukup membeli minuman dan pasti Yasan yang membayar sisanya. Yasan pun mendorong Ansu untuk bernyanyi maka Ansu segera menyanyikan satu lagu dengan suara keras dan nada yang tidak jelas. Semua tunawisma di sana menangis karena terkesan saat mendengar suara nyanyian Ansu di mana mereka mengingat cucunya yang juga suka bernyanyi.
Setelah nyanyian itu, akhirnya mereka mulai bisa menerima kehadiran Ansu, bahkan mereka meminta maaf telah bersikap kejam pada Ansu dan ada pula yang memberi jus pada Ansu. Keesokannya, saat Ansu bekerja mencari kaleng, datanglah Nita menyapa Ansu dan menanyakan kabarnya serta memberikan uang pada Ansu untuk membeli makanan. Tapi Ansu malah menolak uang itu dan lari. Saat berlari Ansu mengingat bahwa para tunawisma di rumah membutuhkan uang karena saat ini mereka sedang kesusahan mencari bahan untuk dijual. Lalu Ansu segera berlari mengejar Nita. Untung saja, Nita belum berjalan begitu jauh dengan mobilnya dan segera menemui Ansu. Ansu meminta maaf dan mau menerima kembali uang Nita. Nita pun segera memberikan uang itu dan pergi. Tak lama setelah itu, datanglah pekerja di swalayan dan pemilik bar menangkap Ansu dan merebut uang itu untuk menutup kerugian dari hasil curian Ansu sebelumnya. Ansu jadi menangis hingga kembali di rumahnya di tempat para tunawisma. Yasan pun menghibur Ansu, demikian juga para tunawisma menghibur Ansu sehingga Ansu kembali semangat lagi. Kembali ke Hitomi adalah anak yang rajin belajar di sekolah, tapi ketika malam Hitomi memiliki rahasia yaitu menjadi bartender. Utako telah menerima Hitomi menjadi bartender di barnya dengan gaji yang cukup lumayan besar bagi anak yang masih sekolah SMP. Hitomi terpaksa mau bekerja karena Utako mengancam Hitomi memberitahukan Hitomi bekerja di barnya dengan bukti foto yang dimiliki Utako. Bahkan pernah guru wali kelas datang bersama wakil kepala sekolah yang sedang mabuk, awalnya mengira Hitomi adalah muridnya namun pelanggan yang lain menegaskan bahwa Hitomi bukan anak SMP karena kemampuannya sebagai bartender maka guru itu menguji Hitomi dan akhirnya guru itu percaya dan berkata akan menjadi pelanggan tetap di sana. Saatnya ke Hina yang sedang makan malam bersama Nita, saat itu bakso milik Nita kelebihan satu dan Hina segera mengambil milik Nita. Nita berkata telah bertemu Ansu dan bertanya kenapa Hina tidak menjadi tunawisma seperti Ansu. Malamnya Hina menjadi tidak bisa tidur karena kepikiran Nita telah bersama Ansu dan Hina menjadi tunawisma. Keesokannya Hina pun berusaha menjadi anak baik dan menyenangkan, mulai memberikan baksonya ke Nita, mengantar Nita di pintu saat Nita berangkat kerja, bahkan membersihkan rumah. Namun, saat bersih-bersih Hina selalu saja melakukan kesalahan seperti memecahkan vas, menerbangkan karpet, dan menumpahkan air. Kemudian saat haus Hina melihat di dalam kulkas ada telur ikan salmon namun ternyata telur itu telah kadaluarsa karena Nita selalu lupa memberikan pada Hina sebagai hadiah. Akhirnya saat Hina mencuci piring, Hina sakit perut dan memecahkan semua piring yang dicucinya. Saatnya Nita pulang dan melihat rumahnya menjadi berantakan, Nita pun menjadi marah, lalu mengusir Hina. Hina akhirnya pergi dari rumah Nita walaupun telah meminta maaf. Hina duduk di pinggir sungai tanpa tahu harus melakukan apa lalu menghabiskan waktu dengan membeli makanan hingga sore hingga uang Hina telah habis. Tak disangka Ansu melihat Hina dan mengajak ke rumahnya dan memberinya makanan instan. Keesokannya, Ansu pagi-pagi sudah berangkat bekerja mencari kaleng bekas. Saat pulang ke rumah, Hina telah makan makanan Ansu tanpa izin dan tanpa melakukan apapun. Di rumah Nita, Nita sangat bahagia saat Hina tidak di rumah karena Nita dapat bersantai. Lalu datanglah Hitomi memberikan tugas sekolah pada Hina karena tidak masuk sekolah. Sewaktu pulang, Hitomi bertemu Utako dan segera Utako meminta bantuan Hitomi dalam kegiatan sosial membagikan makanan gratis bagi para tunawisma. Lalu saat Utako sedang membagi makanan, datanglah Hina dan Ansu ikut makan di sana. Segera Utako bertanya pada Hitomi tentang Hina. Malamnya saat di bar, Nita datang dan bercerita bahwa dia telah mengusir Hina, setelah Hina menyebabkan kekacauan di rumahnya. Dan semua orang di dalam bar itu menjadi marah pada Nita dan segera mengusirnya. Di tempat Ansu, Hina hanya makan, tiduran dan bersantai baca majalah yang harusnya bisa dijual. Ansu sangat marah karena Hina tidak ada usaha apapun, maka Ansu segera mengusir Hina. Hina pun bingung mau melakukan apa agar dia bisa kembali ke rumah Nita. Lalu berjalan sampai di depan toko vas tapi saat itu Hina tidak memiliki uang, dan tepat di depan toko itu ada grup band jalanan sedang bernyanyi. Hina pun mendatangi mereka. Saat malam, Hina sendirian membuat sulap pertunjukan kecil agar mendapatkan uang di tempat grup band jalanan. Lalu datanglah grup band itu dan mengajak kerjasama Hina. Hina menyetujui untuk bergabung dan membuat banyak penonton mengelilingi untuk menyaksikan pertunjukan mereka hingga dibubarkan oleh polisi karena jumlah orang yang terlalu banyak dan butuh izin.
Dan di saat itu Nita juga datang melihat pertunjukan mereka karena diberitahu Sabu yang tidak sengaja melihat Hina. Kesuksesan grup band ini membuat mereka senang karena bantuan Hina, lalu mereka merayakan itu dan berencana akan mengadakan konser di panggung. Tapi Hina malah pamit tidak bisa bergabung lagi. Nita pun baru sampai di apartemennya dan kaget melihat Hina sudah duduk di depan pintu menunggu Nita. Nita menyapa Hina dan Hina pun minta maaf pada Nita. Nita pun berkata bahwa seharusnya Hina sudah bisa melakukan sesuatu di luar sendiri tapi Hina menjawab bahwa dia lebih suka tinggal bersama Nita. Lalu Nita mau masuk rumah tapi Hina mencegah sebentar karena ingin memberikan sebuah vas sebagai permintaan maaf. Vas itu dibeli dengan uangnya sendiri seharga 2.900 yen. Akhirnya hati Nita pun luluh dan meminta Hina untuk masuk. Saat pagi hari, di akhir minggu, Hitomi akan pulang dari kerja sebagai bartender. Saat itu Hitomi melihat Ansu yang sedang mencari kaleng. Hitomi pun memperkenalkan diri pada Ansu, demikian juga dengan Ansu. Lalu Hitomi mengajak Ansu ke tempat bar di mana kaleng bekas sangat banyak di sana. Ansu menjadi sangat bahagia. Sebagai rasa terima kasih, Ansu mengajak Hitomi ke rumahnya untuk makan mie instan bersama dan bermain kejar-kejaran. Tapi karena Hitomi sudah sangat lelah dan mengantuk maka Hitomi tidur sambil berdiri saat mengejar Ansu. Demikian cerita part 1 dari Hinamatsuri ini. Kita akan bertemu lagi di part 2 berikutnya.